atas Tuhan.
Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, percayalah. Dan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yang terambil di dalam Injil Matius pasal 14, ayat 22 dan sampai dengan 32, memberikan satu gambaran kepada kita bahwa sejak seseorang itu percaya kepada Tuhan Yesus, menjalani keseharian, sejatinya bukan hanya di dalam sebuah rutinitas, tetapi itu merupakan satu perwujudan perjalanan iman bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga segala sesuatu hal yang terjadi di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, senantiasa berada di dalam penyertaan Tuhan, kepedulian Tuhan. Maka itu di dalam perikop yang kita baca tadi, bagaimana para murid ketika diminta oleh Tuhan Yesus itu menyeberang dari Danau Genesaret itu. Yesus tidak menyertai mereka, Yesus tidak bersama-sama. Tetapi bukan berarti Yesus meninggalkan mereka. Sehingga pada saat terjadi satu peristiwa yang tidak pernah terpikir sebelumnya, di mana mereka mendapati angin dan gelombang yang begitu dahsyat, dan itu terjadi pada tengah malam. Satu peristiwa yang tidak pernah dipikirkan itu terjadi. Sekalipun mereka ini kebanyakan seorang nelayan yang sudah familiar sekali dengan kejadian-kejadian semacam itu. Tetapi pada peristiwa yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 14 ini menegaskan bahwa sekalipun mereka sudah punya pengalaman yang berbagai-bagai macam, namun pada waktu mereka mendapati satu peristiwa di mana angin dan gelombang begitu dahsyatnya, mereka mengalami ketakutan. Tetapi saudara, di dalam peristiwa itu, kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus senantiasa mengasihi mereka. Yesus senantiasa memperhatikan mereka. Sekalipun Yesus pada saat itu tidak bersama secara fisik dengan mereka, tetapi Yesus memperhatikan. Yesus melihat mereka. Sehingga pada saat peristiwa, angin dan gelombang itu menimbus mereka. Saudara, Yesus datang. Yesus datang. Tepat pada waktunya, di mana mereka mengalami satu kondisi tidak berdaya. Yesus datang. Saudara, dari peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana respon para murid itu ketika melihat Yesus datang. Mereka menyangka bahwa Yesus itu hantu, sehingga mereka berteriak, itu hantu. Saudara, ketika para murid itu problem oriented, maka kesadaran tentang kehadiran Tuhan itu menjadi kabur. Tidak lagi bisa jelas melihat bahwa ini Yesus. Saudara, seringkali kita juga mengalami hal yang demikian, bukan? Ketika kita problem oriented, ada masalah, entah itu keluarga kita, entah itu ekonomi kita, entah itu apapun di dalam diri kita. Seringkali kita juga kabur akan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Sehingga disitulah semakin membuat ketakutan itu muncul, kekhawatiran itu semakin menguasai. Maka itu ketika Yesus mendengar respon mereka, itu hantu, lalu Yesus menyatakan, tenanglah, ini aku. Saudara-saudara, Yesus melalui peristiwa yang sedang dialami oleh para murid, semakin bagi Yesus kesempatan untuk memperkenalkan siapa Yesus yang sesungguhnya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita juga diingatkan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kita mengalami dampak banyak hal di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita justru semakin mengenal akan siapa Yesus. Bisa jadi pada saat ini, Yesus sedang hadir di dalam kehidupan saudara. Sedang dekat dengan saudara. Dan biarlah kita juga peka akan hal itu. Bahwa melalui berbagai macam persoalan hidup, Tuhan hadir karena Tuhan mengasihi. Dan ketika Tuhan hadir, bukan hanya Tuhan menonton saja, Tuhan hanya melihat saja. Tetapi di dalam bagian-bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa ketika Petrus itu mau menjumpai Yesus, mau berdekat dengan Yesus dengan cara berjalan di atas air, Yesus langsung mengatakan, silakan, datanglah.
Saudara, ini menegaskan bahwa melalui berbagai macam persoalan hidup kita, Tuhan ingin membukakan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang peduli. Allah yang menyatakan kuasanya. Sehingga bukan hanya bertambah rumitnya persoalan yang kita hadapi, tetapi Tuhan juga ingin menyatakan betapa maha kuasanya Dia, betapa besarnya Dia di atas segala masalah yang sebesar apapun yang sedang kita hadapi. Maka itu melalui peristiwa ini, Yesus mengatakan, datanglah, ini aku. Lalu ketika Petrus datang, Petrus berjalan di atas air. Saudara, kembali lagi, Petrus memberikan satu contoh bagaimana Petrus itu tidak lagi memandang Yesus, tetapi Petrus memandang persoalan, yaitu angin dan gelombang itu, sehingga dia mulai tenggelam. Saudara, ini juga kembali menegaskan kepada kita, jikalau di tengah persoalan hidup, kita tidak lagi fokus kepada Tuhan Yesus. Saudara, hidup kita ini semakin terpuruk. Hidup kita ini semakin tenggelam. Tenggelam di dalam persoalan. Kita tidak lagi bisa menikmati kehadiran Tuhan. Kita tidak lagi bisa menikmati akan berkat-berkat Tuhan di tengah segala beban pergumulan kita. Maka itu Tuhan Yesus ketika mendapati Petrus mulai tenggelam, lalu Petrus berseru, Tuhan tolonglah. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus segera, artinya secara spontan, tepat pada waktunya, Yesus mengangkat, memegang tangan daripada Petrus, sehingga Petrus diselamatkan. Saudaraku, biarlah ini boleh mengingatkan kepada kita. Ketika Kristus saat ini mengizinkan kita mengalami berbagai macam persoalan, Dia tetap mengasihi kita. Dan Dia menyatakan kemahakuasaannya melalui pertolongannya tepat pada waktunya. Sehingga kita di dalam perjalanan hari-hari kita boleh semakin mengenal akan siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sebagai tokoh agama sebagaimana umumnya orang mengenal, tetapi Yesus adalah Tuhan. Maka itu kita bisa menyaksikan bagaimana ketika Yesus setelah naik ke perahu bersama dengan para murid. Saudara, firman Tuhan katakan, angin dan gelombang itu menjadi reda, artinya menjadi teduh. Sehingga peristiwa alam yang para murid sendiri, orang banyak pun tidak sanggup menghadapi. Tetapi ketika Yesus ada bersama, gelombang itu bisa menjadi reda, angin itu menjadi teduh. Lalu di dalam ayat 33 di sana dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Menyembah Yesus. Kenapa menyembah? Karena mereka tahu bahwa peristiwa alam, kekuatan alam itu tidak sanggup dihadapi oleh kekuatan manusia. Harus yang menghadapi itu yang lebih daripada kekuatan hukum alam itu. Dan Yesus sanggup melakukan itu. Mengapa? Karena Dia yang berkuasa di sorga dan di bumi. Saudara-saudara, biarlah melalui kondisi kita sekarang ini, di tengah pergumulan apapun, kita boleh percaya bahwa Kristus ketika mengulurkan tangannya kepada Petrus, Kristus juga saat ini akan mengulurkan tangannya untuk kita. Ketika kita berkata, Tuhan tolonglah, maka Dia akan turun tangan untuk menolong kita. Sehingga di dalam hidup kita, hari-hari sekalipun masih di tengah pergumulan hidup, kita masih bisa menikmati ucapan syukur kepada Tuhan. Kita masih bisa merasakan kasih Tuhan. Kita masih bisa menikmati kehadiran Tuhan. Sehingga disitulah kita menjadi orang yang semakin percaya. Semakin percaya. Percaya di sini bukan hanya sebatas karena Tuhan ada. Tetapi lebih daripada itu, kita mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Karena memang Tuhan yang berkuasa, Dia yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Maka itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam kesempatan ini, biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ketika tema yang kita renungkan, percayalah, itu bukan hanya sebatas kita percaya Tuhan mengasihi, Tuhan berkuasa, Tuhan peduli. Tetapi dari diri kita mempercayakan
Dan itu yang dilakukan oleh Petrus. Ketika dia berteriak, Tuhan tolonglah. Maka ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangan, maka Petrus pun juga menyerahkan apapun yang terjadi ke dalam tangan Tuhan. Sehingga di situ ada damai sejahtera. Dan biarlah saat ini persoalan apapun yang sedang kita hadapi masing-masing. Apapun itu, ekonomi, rumah tangga, mungkin masa depan bagi anak-anak kita di dalam studi dengan kondisi seperti ini. Apapun, biarlah kita boleh percaya, di mana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini boleh menguatkan kami di tengah kondisi yang sedang kami alami. Apapun itu. Biarlah ketika kami semakin mengalami beban berat, justru disitulah kami semakin berseru kepada Tuhan. Dan kami bukan hanya percaya Tuhan sanggup, tetapi kami boleh mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya busur demi kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti lagi kasih Tuhanmu. Jangan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegap. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya bagi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak lagi bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti lagi kasih Tuhanmu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, serta penghiburan hikmat dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.